Kenapa nasib seorang guru ataupun dosen itu diperlakukan beda dengan pekerja profesional lainnya? Mau tahu jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan loncengnya. Juga biasakan untuk menonton video-video saya sampai full ya. Jadi nanti biar ada video update dari saya, itu biar Bapak Ibu langsung mendapatkannya. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan curhatan salah seorang guru ya. Ini juga termasuk di dalam yang berkaitan dengan pekerja profesional dosen juga. Jadi bukan hanya guru maupun ini juga terkait dengan dosen. Pertanyaan yang paling mendasar itu adalah kenapa nasib seorang guru ya ataupun seorang dosen itu diperlakukan beda dengan para pekerja profesional lainnya. Nah, kalau kita lihat ya di sekeliling kita, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memang para pekerja-pekerja profesional yang lain selain guru dan dosen itu berbeda sekali dengan para pekerja kita sebagai seorang guru maupun dosen. Kenapa demikian? Salah satu contohnya seperti ini. Kenapa guru itu ya tidak diperlakukan sama ataupun adil dengan pekerja profesional yang lainnya? Dimana contohnya adalah ketika seorang dokter gigi itu tidak disalahkan jika ada pasiennya yang tidak mau menggosok gigi ataupun dengan rutin ya, tidak mau menggosok gigi dengan rutin ataupun menjaga kesehatan giginya. Tetapi akan ada saja yang menyalahkan guru jika anak didik muridnya ya di sekolah itu tidak memenuhi standar atau harapan yang ada. Itu salah satu contoh kecilnya dulu. Ya. Kemudian, contoh yang lain itu adalah seorang pilot itu tidak akan menabrakkan pesawatnya saat tahu bahwa ada badai ataupun kondisi yang berisiko. Tetapi, guru dibebani dengan tugas-tugas dan menghadapi masalah-masalah yang kadang melebihi batas kemampuannya dan diharapkan tetap bekerja dengan baik dan harus profesional. Nah, itu ada dari dua contoh saja itu sudah menjadi bahwa kita itu sebagai guru maupun dosen itu tidak diperlakukan sama dengan pekerja profesional yang lain. Belum lagi kalau misalnya ada seorang koki ya. Seorang koki itu tidak perlu harus memasak makanan untuk orang yang tidak datang ataupun orang yang tidak membeli di restorannya. Tetapi, guru itu selalu diharapkan untuk mengurusi anak-anak yang tidak masuk sekolah. Itu juga sesuatu hal yang kenapa harus seperti itu. Gitu. Ini kalau ada pasien yang sakit dan tidak langsung membaik saat proses perawatan, itu tidak akan mempengaruhi pekerja seorang dokter. Benar kan? Tetapi, jika anak-anak di sekolah mendapatkan nilai yang rendah saat ujian ya, meskipun mereka sudah belajar, hal ini semakin akan memiliki dampak terhadap pekerjaan seorang guru. Begitu. Kenapa demikian? Nanti orang tuanya protes ya ke guru, padahal ada yang bahkan pada beberapa kasus itu guru-guru bahkan sampai dilaporkan oleh orang tua murid ya pada beberapa kasus semacam itu. Padahal kalau kita melihat ya ini berbeda zaman. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan pada saat saya mungkin ataupun teman-teman yang lain waktu masih SD, SMP, SMA itu sudah sesuatu hal yang biasa kalau guru itu kemudian memukul siswanya, anak didiknya, gitu. Bahkan di waktu saya masih SD itu bahkan guru-guru itu sudah sesuatu hal yang bukan lagi, bukan lagi merupakan sesuatu hal yang baru ketika guru itu
memukul siswanya, bahkan ada yang sampai ya beberapa hari tidak masuk gitu-gitu. Tetapi pada akhirnya jika kita bandingkan dengan murid-murid yang sekarang, dengan didikan-didikan guru sekarang, ketika misalnya guru sekarang itu memukul siswanya, itu banyak kejadian-kejadian yang kemudian orang tua murid itu melaporkan guru tersebut. Padahal banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh guru, ya, untuk demi kebaikan si murid tersebut, siswa tersebut. Tetapi hanya mungkin gara-gara satu kesalahan yang dilakukan oleh guru, sehingga pada akhirnya orang tua murid itu melaporkan hal tersebut. Nah, di mana orang-orang itu percaya bahwa pekerja profesional lainnya itu tidak mudah tergantikan dalam pekerjaannya, ya. Namun, mengapa banyak orang di luar sana itu masih menganggap bahwa siapa saja itu bisa menjadi guru dan menggantikan guru di dalam pekerjaannya, gitu. Jadi ini statement yang perlu harus dipahami bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi guru. Guru memang tersedia banyak ya di luar sana, tanpa harus ada embel-embel kata guru di depannya. Tetapi pekerjaan untuk melakukan seorang guru itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini merupakan curhatan dari seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.